Kapan terakhir kali kita ketemu sebelum kau terkenal seperti ini? Ya? Waktu di rumah waktu itu, tahun berapa kita? Sama Jay? Ah iya Juli. 5 tahun yang lalu ada? Empat ya? 4 tahun yang lalu kita ketemu, ngobrol banyak di dapur ya. Kemudian belakangan ini dengan alat teknologi yang sangat canggih kan, sering aku melihat dan mendengar live baru kali ini ya. Bernyanyi itu kan sebetulnya seperti storytelling, bercerita tentang segala hal ya kan, menghibur, mempengaruhi orang lain, membuat orang lain terkesima. Dan kita berharap juga selain nadanya, genre musik yang kita anut, dapat jazz atau pop atau apa terserah kita, tapi yang lebih penting menurutku adalah selain itu gagasan pribadi kita yang ingin kita ekspresikan melalui lagu, ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab aku perspektifku ya. Sama ketika aku menulis cerpen atau menulis buku biografi atau aku menulis puisi misalnya, atau kita bermonolog atau segala macam yang kita pilih sebagai bentuk ekspresi kita secara personal kepada publik, sebenarnya apa yang mau kita berikan? Secara pribadi sangat appreciate Hana, luar biasa perkembangan, wow gitu ya. Ada adik-adik, ya nggak usah aku bilang adik-adik, seolah aku kakak-kakak kali ya kan. Ada kawan yang kemudian sama-sama kita bertumbuh mengisi sesuatu yang kosong di Sumatera Utara ini, katakanlah demikian. Di panggung-panggung kesenian ya, yang kita tidak ngepop, kita tidak masuk pada arus mainstream, tapi kita masuk dalam bentuk-bentuknya yang lain. Dan aku berharap kita bisa survive. Tapi salah satu ciri kita bisa survive adalah kita bisa diterima oleh komunitas-komunitas kecil lah dulu gitu ya kan. Nah aku berharap begitu, dan aku berdoa agar kau juga bisa mewakili apa yang bisa dirasakan oleh banyak orang, terutama kaum marginal. Ketika kita menolak gagasan atau menolak bentuk ekspresi tidak ngepop, tidak ikut arus mainstream gitu ya, kita memilih untuk ikut jalur arus bawah yang begitu terpinggirkan, maka sebagai perempuan gitu katakan ya, sebetulnya aku sudah tidak suka lagi dengan isu-isu perempuan gitu ya, seksis sekali buat aku ini, walaupun aku dulu di situ gitu ya, tapi setelah refleksi total aku pikir nggak asik juga ini gitu. Kalau misalnya kita kebetulan sama jenis kelamin kita ya, ini level jenis kelamin dulu ya, ini kan mewakili suara yang orang-orang pinggir. Suara-suara siapakah sih yang pinggir kita di dunia ini? Ya perempuan, ya buruh, ya petani dan lain sebagainya, ya toh? Aku sih punya harapan padamu, bisa tidak gitu ya? Ketika kita memilih diksi dalam syair itu, riset kita dalami secara serius, bukan karena kasus-kasus pribadi kita secara emosional, karena kita patah hati, jatuh cinta, itu kecil sekali itu persoalan-persoalan seperti itu. Tapi ada persoalan-persoalan kebangsaan, ada persoalan-persoalan yang besar, dan ada juga persoalan yang kelihatannya sepele, tapi itu bisa menyuarakan suara orang banyak. Nah, itu yang bisa abadi. Itu yang bisa abadi. Menurutku, bagaimana dirimu bisa eksis, kemudian bisa dikenang, kan kita mau mewarisi legacy, kita nggak tahu kapan kita meninggalkan dunia fana ini, tapi maksud aku syair-syair itu paling tidak menurutku harus kita riset, kita diskusi tajam dengan siapa, monggo silakan, atau puisi siapa saja yang paling asik kira-kira menurutmu mewakili itu, dan itu bisa memberi meaningful kepada banyak orang. Nah, apalagi kita kaum pinggiran yang harus memang survive, kemudian kita harus berhadapan dengan arus umum, ya, arus deras di dalam struktur masyarakat yang sangat kapitalistik ini, gitu ya. Kita betul-betul banyak referensi,
banyak diskusi, banyak refleksi, kemudian kita melahirkan syair-syair yang itu badian. Nah, bagaimana ini? Ini kan tantangan kita. Bahwa kemudian itu diekspresikan dalam bentuk lagu-lagu yang pop, monggo silakan. Lagu-lagu yang mudah diingat, oke. Ini sebetulnya tugas kita bersama gitu. Karena kau pakai jalur musik, aku pakai jalur yang lain, teman-teman pakai jalur yang lain gitu. Aku pikir itu selain persoalan cinta, persoalan patah hati, itu oke lah. It's okay. Tapi ada yang paling penting menurutku, gagasan-gagasan yang lebih universal, yang menyuarakan ini bisa disalurkan ya oleh petikan gitarmu dan syairnya. Aku sih nitip saran, tapi overall aku pikir ini luar biasa. Sukses buatmu. Amin. Ya, sukses buatmu, dan aku berharap ke depan kita semua tetap bisa berkarya dengan baik. Aku berdoa yang terbaik untukmu. Terima kasih kakak. Kasih. Tepuk tangan dong buat kakak Dini Hosman. Itu tadi saran, harapan, serta doa juga ya kak. Oke, mungkin kakak ada menanggapi? Sebenarnya aku kepingin kak, maksudnya kepingin bikin lagu yang seperti itu gitu ya. Tapi memang aku kira aku masih dalam proses juga menuju ke situ. Dan aku pikir juga kenapa aku akhirnya mengeluarkan lagu-lagu yang mungkin dominan cerita cinta, karena memang aku merasa orang belum mengenalku gitu ya. Jadi aku pingin orang lain kenal aku dulu gitu. Karena itu pasti lebih mudah masuk ke semua orang pastinya. Dan menurutku juga ketika aku sudah dikenal orang banyak, aku mengeluarkan lagu-lagu yang lain yang mungkin lebih temanya mungkin lebih tidak umum, akan bisa lebih diterima. Itu sih kak. Dan sebenarnya memang ya ada keinginan itu pasti ada kak yang kayak gitu, dan aku masih dalam proses lah untuk ke situ kak. Doain semoga ini ya inspirasi bisa menghampiri gitu kak. Siap. Oke kak, makasih. Step by step dia kak. Oke. Tepuk tangan dong buat Kak Hana Pagi. Tetap semangat. Atau kawan-kawan ada lagi rupanya yang mau nanya ini. Masih panjang malam minggu ini. Enggak? Iya, Bang Arif. Yang sia-siakan tolong. Oh iya, bisa ini langsung kuantar pun mic-nya, Bang. Cik, mau saran apa lagi? Sarang EO ya. Karena sama Hana ini sebetulnya lebih intens lagi diskusinya itu di ruang-ruang khusus gitu ya. Tapi secara garis besar memang kalau saya nangkep itu memang ketika Hana ini kan sedang mencoba menembus dunia industri gitu ya. Dan hari ini Hana Pagit ini coba menjalankan satu strategi ya bagaimana menembus dunia industri itu, bahwa kemudian ya tetap industri hari ini tentu kita nggak percaya bahwa ada yang namanya selera pasar ya. Yang ada selera pasar itu ya industri juga yang menciptakan gitu ya. Dan Hana Pagit ini sedang menjajaki dunia itu sekarang. Kalau boleh saran sebenarnya kalau saya bilang terutama belakangan tuh pasca itu yang di Caldera kemarin, Hana mulai mencoba untuk berhati-hati membuat statement di media sebenarnya. Karena dalam fase ini sebetulnya Hana ini sedang membangun tangga. Justru di situ sebetulnya dia dalam posisi rentan. Ya, dia ini kan sedang coba ingin menarik simpati publik untuk melihat dia, untuk mengkonsumsi karya dia, sehingga kadangkala kita nggak bisa kontrol tuh. Karena saranku ke depan itu gini, kalau mau ngomong di media, bikin press release saja. Jadi nggak ujuk-ujuk doorstop gitu ya, wartawan datang dari wawancara Hana. Kadang-kadang kita seniman itu kan suka spontan ya, spontanitas.
dan wartawan juga punya interpretasi sendiri yang kalau aku nangkap sih belakangan ada beberapa apa ya, miss sebenarnya, ada sedikit overlap, tapi nggak apa-apa ya, mungkin publik kita juga nggak terlampau peka ke situ. Tapi saranku ke depannya, cobalah kalau kita masuk industri itu kan kita menertibkan lagi manajemen. Satu hal yang penting dalam industri itu kan bagaimana komunikasi publik kita. Jadi paling tidak Hana sudah mulai merancang bagaimana misalnya besok dia mau bikin statement di media, malam ini udah bisa dipersiapkan atau sebelumnya sudah dipersiapkan. Usahakan jangan spontan. Ya ini juga kan latihan. Nanti kalau udah ngetop, taulah sekarang kan dunia industri ini kan hidup dalam rumor dan gosip juga. Ya, jadi hati-hati. Saranku itu, karena kemarin ada beberapa pemberitaan yang menurutku itu sedikit overlap. Tuh. Hati-hati. Ini kan fasenya rentan nih. Sedang coba masuk industri yang kejam itu kan. Jadi kukira itu aja. Jadi nggak ada lah kalau soal estetik. Ya Hana ini kan perpaduan Vina Panduwinata sama Sheryl Crow ini kan. Jadi nada-nada tipisnya itu kan, nada tipis. Kalau biasa orang nyanyi dia ngambil tinggi, Hana ngambil rendah. Cewek itu kalau nyanyi yang mahal itu kan suara rendahnya. Ada Sheila Majid dulu ya kalau rendah. Ya, ada Vina itu suara tipisnya itu kan khas sekali. Dan Hana menggabung dengan teknik balad itu ya, balada tek 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 tek, itu yang bikin mahal. Ya, jadi nggak usah ngandalin power, ngandalin teknik aja. Secara estetik nggak ada masalah lah, tinggal bagaimana strategi dia untuk komunikasi publiknya, kemudian bagaimana dia, ya saya sepakat tadi, bangun dari komunitas-komunitas kecil, ya seperti ini, ya ciptakan. Jadi pasar itu juga nggak ada selera pasar kok, selera